skor IMDb-nya 8,9. Film ini lanjutan dari Drisam 1 yang dirilis pada 2013. Film ini request dari Tri Putri, Feni Franada, Cinta 1902, Nabila Iswara, Harden Reing, Sinta Melati, Henry CKL, Kilua Channel, Lia Lia, Baby Indah, Dea Natasha, Dinda Aulia, Anissa Pepe, dan masih banyak lagi. Film ini adalah film yang paling banyak di request. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang cerdas yang berusaha melindungi keluarganya dengan mengelabui para polisi. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini ada George sebagai ayah, Rani sebagai istri George, Anju sebagai anak pertama, Anu sebagai anak kedua. Mereka adalah keluarga sederhana yang mencoba bangkit dari tragedi kematian Farun. Ada ibu Farun, ayah Farun, Kapolda, Jose, dan penulis. Jose adalah orang miskin yang diburu kepolisian karena membunuh kakak iparnya sendiri. Jose kabur dari kejaran polisi. Di tengah pelariannya, Jose melihat George memegang skop sedang berjalan keluar dari kantor polisi yang sedang dibangun. Jose tidak tahu siapa George. Jose terus berlari dari kejaran polisi, dan akhirnya polisi berhasil menangkap Jose. Jose kemudian dipenjara selama 6 tahun. 6 tahun kemudian, George dan keluarganya hidup normal tetapi belum bisa melupakan kematian Farun. Banyak pro kontra di masyarakat tentang kasus George. Beberapa orang mendukung George, namun tidak sedikit yang mengatakan George bersalah. Kepolisian terus menyelidiki dan mencari di mana keberadaan mayat Farun. Kepolisian belum bisa memenjarakan George karena belum menemukan mayat Farun. Polisi merasa terhina dan malu karena dibodohi oleh George. Rani, Anju, dan Anu masih ketakutan setiap mendengar sirine polisi. Mereka takut terbongkar apa yang sudah mereka lakukan dahulu. George terus menguatkan keluarganya agar tidak bicara apapun kepada siapapun. George melarang istri dan anak-anaknya membahas tentang mayat Farun. Mereka bertiga tidak tahu di mana mayat Farun karena yang tahu hanyalah George seorang. Rani masih gelisah dan ingin mengetahui di mana George mengubur Farun. George bersikukuh tidak akan mengatakannya kepada siapapun termasuk Rani, karena itu semua George lakukan untuk melindungi keluarganya. Masyarakat desa terus membicarakan kasus George. Masyarakat bertanya-tanya di mana George mengubur mayat Farun. Kepolisian merasa malu di hadapan masyarakat karena tidak bisa mengungkap kasus ini. Suatu pagi, George sedang ngobrol santai dengan Rani. Terdengar suara pertengkaran tetangganya yang bernama Sabu dan Sarita. Sabu dan Sarita adalah pendatang di desa itu. Mereka sudah tinggal selama 2 tahun dan bertetangga dengan keluarga George. Rani bersahabat dekat dengan Sarita. George menghampiri Sabu dan Sarita untuk melerai mereka. George sekarang menjadi produser dan sedang menyelesaikan film perdananya. George mempunyai kantor baru di kota. Ruang kantornya sangat nyaman dan bersih. Di kantornya dilengkapi CCTV yang memperlihatkan situasi rumah, kantor polisi, dan sekitarnya. Saat George sedang bekerja, tiba-tiba ayahnya Farun mendatangi George untuk bertanya yang kesekian kalinya, "Di mana mayat Farun, anakku?" Ayahnya ingin melakukan ritual terakhir, yaitu menenggelamkan abunya Farun di sungai. Sambil menangis, George menjawab, "Mohon maaf, Pak. Saya tidak bisa membantu Bapak, dan tolong Bapak jangan kesini dan membahas ini lagi. Saya dan keluarga saya ingin melupakan masalah ini." George masih merasa bersalah, tapi George juga harus menyimpan rahasia ini untuk melindungi keluarganya. George bertemu dengan penulis film untuk membahas skrip film yang sedang mereka buat. George masih keberatan dengan konsep pertama ending filmnya yang menunjukkan pemeran utama masuk penjara. George ingin merubah ending film itu agar pemeran utama tidak masuk penjara. Malam hari, George memberitahu Rani bahwa dia tidak bisa pulang ke rumah karena George sedang bertemu dengan satpam yang akan menjadi aktor di filmnya. George terlihat sangat dekat dengan satpam itu karena mereka sudah bersahabat lama. Satpam itu bertanya, "Kapan aku bisa mulai berakting di filmmu? Bagaimana kalau nanti si penulis itu malah membuat cerita ini dengan produser lain?" George menjawab, "Kau sabar aja, tidak mungkin penulis itu membuatnya dengan produser lain karena aku sudah melindungi hak cipta cerita filmku ini ke dalam sebuah novel. Aku sudah mempublish dan menjual novel itu di toko buku." Karena George tidak pulang, Rani menyuruh Sarita untuk menemaninya tidur di rumah Rani. Mereka pun mengobrol. Sarita mengatakan, "Rani, aku sudah menganggapmu sebagai kakakku sendiri. Aku risau dengan rumor-rumor yang ada di masyarakat. Orang-orang terus menjelek-jelekkan Anju. Mereka mengatakan, dulu Farun dan Anju adalah sepasang kekasih. Anju memanggil Farun untuk datang ke rumahnya malam itu. George melihat mereka sedang bermesraan. George marah dan membunuh Farun. Rani mengatakan, "Tidak, itu semua bohong. Rani tidak bersalah. Farun yang bersalah." Besok pagi, George sampai di rumah. Rani membicarakan tentang masa depan Anju. Rani ingin menikahkan Anju agar Anju mempunyai kehidupan yang bahagia dan bisa melupakan tragedi itu.
Tapi George tidak setuju karena Anju masih ingin kuliah dan bekerja. Tiba-tiba terdengar suara sirine polisi. Anju masih trauma dan ketakutan dengan suara sirine polisi. Setelah 6 tahun di penjara, Jose akhirnya bebas. Jose ingin tinggal lagi bersama Mary, istrinya. Tetapi Mary menolak dan mengusirnya. Mary sangat membenci Jose karena Jose sudah membunuh kakaknya. Jose ingin mengembalikan keutuhan keluarganya. Jose berusaha mencari pekerjaan karena Jose juga membutuhkan uang agar Mary mau menerimanya lagi. Jose bertemu dengan pria pemilik resto yang baik hati bernama Sulaiman. Sulaiman ingin membantu Jose dengan mencoba bertanya kepada George apakah dia membutuhkan pegawai atau tidak. Malam hari, Anju bermimpi tentang tragedi Farun. Anju masih ketakutan dengan tekanan ibunya Farun saat diinterogasi dulu. Anju mengalami kejang-kejang dan langsung dibawa ke dokter. Dokter mengatakan, Anju tidak apa-apa. Dia hanya harus terus dibiasakan agar melupakan kejadian itu. George dan keluarganya menjenguk sahabat George yang sedang sakit. Sahabatnya mengatakan, terima kasih George, kau sudah memberikan banyak bantuan kepada keluargaku. Kau sudah menyekolahkan anak-anakku. Rani, Anju, dan Anu tidak tahu kebaikan George ini. Malam hari, seperti biasa, George tidak pulang ke rumah. George minum-minum dengan si satpam. Rani tidur bersama Sarita lagi. Mereka berdua mengobrol seperti biasa. Rani mengatakan, setelah tragedi itu aku belum bisa hidup tenang karena aku belum tahu di mana George mengubur mayat Farun. Malam itu, George memindahkan mayat Farun di tempat yang aman, yang aku, Anju, dan Anu tidak tahu di mana letaknya. Sarita mengatakan, kalau begitu, kau harus terus mendorong George agar mengatakan di mana ia mengubur Farun. Besok pagi, Kapolsek, Sabu, dan Sarita mendatangi Kapolda. Ternyata, Sabu dan Sarita adalah mata-mata Kapolda. Selama ini, Sabu dan Sarita menyadap semua pembicaraan keluarga George. Sabu dan Sarita melaporkan semua informasi yang mereka dapatkan kepada Kapolda. Berdasarkan informasi-informasi itu, Kapolda mempunyai teori. Kapolda mengatakan, tanggal 2 Agustus malam, Farun datang ke rumah Anju dengan mengancam akan menyebarkan video telanjang Anju. Anju tidak sengaja membunuh Farun, lalu Rani dan Anju mengubur Farun di halaman, dan Anu melihatnya. Tanggal 3 Agustus pagi, George pulang ke rumah. Rani, Anju, dan Anu menceritakan semuanya. George berpikir tenang dan langsung menjalankan aksinya. George mengambil mobil kuning milik Farun dan menenggelamkannya di danau. Malam harinya, George memindahkan mayat itu ke tempat yang aman tanpa sepengetahuan keluarganya. Tanggal 4 Agustus pagi, George dan keluarganya pergi keluar kota. Artinya, George mengubur Farun di tengah malam sampai subuh hari. George tidak mengubur Farun di tempat yang jauh. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, siapa yang melihat George subuh hari? Setelah menjelaskan teorinya, Kapolda memerintahkan Kapolsek untuk mencari tahu siapa saja masyarakat desa yang melihat George subuh hari waktu itu. Kapolsek menginterogasi para tetangga George. Dan ternyata ada satu orang tetangga yang mengatakan bahwa dia melihat George subuh hari dengan menggunakan jeepnya. Setelah melakukan interogasi, Kapolsek, Kapolda, Sabu, dan Sarita melakukan rapat tertutup. Kapolsek mengatakan, ada satu tetangga George yang melihat George subuh hari, Pak. Kalau didengar dari hasil sadapan kita kepada keluarga George, George mengatakan dia mengubur di tempat yang aman, yang mana semua orang tidak akan bisa menemukannya. Kalau dilihat dari kepercayaan diri George, saya yakin dia mengubur di gereja Saint Mary, karena gereja itu tidak jauh dari rumah George. Kapolda langsung meminta izin kepada pengadilan untuk menggali gereja, tapi pengadilan belum memberikan izin. Keesokan harinya, Sarita memberitahu Rani kalau kepolisian akan menggali gereja untuk mencari mayat Farun. Rani panik dan memanggil George untuk segera pulang. Setelah sampai di rumah, Rani mengatakan kepada George, apakah kau mengubur Farun di gereja? Karena polisi akan menggali gereja. Aku tidak bisa hidup tenang, George, sebelum tahu di mana mayat Farun. George menjawab, aku tidak mengubur Farun di gereja dan tolong jangan bahas ini lagi. Kita harus melupakan kejadian itu dan aku tidak akan pernah memberitahu di mana mayat Farun karena itu semua aku lakukan demi keselamatan keluarga kita. Sabu dan Sarita yang sedang menyadap mereka terlihat jengkel karena George tidak mengatakan di mana ia mengubur Farun. Besok pagi, Jose dan warga sedang ngobrol-ngobrol di warung Sulaiman. Mereka sedang membicarakan kasus George. Awalnya, Jose tidak tahu apa-apa dan hanya mendengarkan saja. Dan sekarang, Jose jadi mengerti tentang kasus George. Tiba-tiba, Jose teringat bahwa dia melihat George 6 tahun yang lalu memegang skop berjalan keluar dari kantor polisi. Jose yakin dia mengubur mayat Farun di kantor polisi.
ഓഗസ്റ്റ് 3-ാം തീയതി രാത്രിയോ 4-ാം തീയതി പുലർച്ചെയോ ജോർജ് കുട്ടി. Jose juga mendengar bahwa yang tahu di mana mayat Farun akan mendapatkan imbalan uang yang banyak dari kepolisian. Jose yang sedang membutuhkan uang langsung menghadap Kapolda. Jose memberitahu Kapolda di depan kedua orang tua Farun. Jose mengatakan, 6 tahun lalu aku melihat George memegang skop sedang berjalan keluar dari kantor polisi. Barulah di sini Kapolda sadar. 6 tahun lalu kantor polisi sedang proses dibangun. Kapolda yakin George mengubur mayat Farun di kantor polisi. Karena itulah yang membuat George percaya diri bahwa tidak ada orang yang bisa menemukan mayat Farun. Kapolda langsung bergerak cepat memerintahkan tukang untuk menggali kantor polisi di sana. Setelah seharian menggali, kepolisian akhirnya menemukan kerangka di sana. Setelah menemukan kerangka itu, kepolisian langsung mengirim kerangka itu ke kantor forensik. Seseorang datang dan memberitahu George tentang hal ini. Keluarga George semakin ketakutan. Rani, Anju, dan Anu baru tahu ternyata George mengubur mayat Farun di kantor polisi. Setelah mengetahui hal ini, malam hari George pergi ke kantornya dan tidak pulang ke rumah. Media terus mengejar kepolisian dan kedua orang tua Farun untuk menanyakan kasus ini. Kapolda mendapatkan laporan dari tim forensik bahwa kerangka yang ditemukan itu adalah kerangka seorang pemuda berumur 14-20 tahun yang terdapat luka di kepalanya. Kapolda dan kedua orang tua Farun yakin itu adalah kerangka Farun. Kapolda akan mendapatkan tes DNA dalam 2 hari ke depan untuk memastikan 100% itu mayat Farun. Besok pagi, Kapolda dan kedua orang tua Farun lalu memanggil keluarga George untuk diinterogasi. Ibunya Farun yang sudah marah sekali dengan keluarga George ingin semua keluarga George masuk penjara. Ibunya Farun mengatakan sambil berteriak, "Mengakulah kalian semua, karena kalian semua sebentar lagi akan masuk penjara." Tetapi George dan keluarganya tidak ada yang mengakui perbuatan mereka. George tidak mengakui dia mengubur Farun malam itu di kantor polisi. Ibunya Farun menampar George dan mengatakan, "Hentikan permainanmu dan jangan berbohong lagi." Anju syok dengan bentakan ibunya Farun. Anju jatuh pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Karena tidak tega melihat anaknya pingsan, George mengatakan kepada Kapolda, "Pak, saya akan mengatakan semuanya kepada Bapak, tapi saya ingin mengatakannya secara empat mata." George kemudian pergi ke ruangan tertutup dan mengakui perbuatannya kepada Kapolda. George mengatakan, "Malam itu sepulang aku kerja, aku melihat ada pemuda bersembunyi di semak-semak. Aku tidak tahu itu Farun, lalu aku memukulnya dengan besi. Aku juga tidak menduga dia tewas, lalu aku menguburnya di halaman. Karena Anu melihatku, aku memindahkan mayat Farun ke kantor polisi. Semua bukti aku simpan seperti sepatu dan baju Farun. Aku sengaja menyimpannya untuk dijadikan bukti saat aku tertangkap nanti." George mengakui perbuatannya kepada Kapolda, tetapi Kapolda tahu George berbohong. Kapolda tahu yang tidak sengaja membunuh Farun adalah Anju, tapi George ingin melindungi keluarganya. George ingin hanya dialah yang diusut dalam kasus ini. Kapolda membicarakan hal ini kepada kedua orang tua Farun. Ibunya Farun tidak setuju kalau hanya George yang diusut dalam kasus ini. Ibunya Farun ingin semua keluarga George seperti Rani, Anju, dan Anu diseret ke pengadilan dan masuk penjara. Tetapi Kapolda mengatakan, "Kita harus bersabar jika ingin menjebloskan semua keluarga George masuk penjara. Sekarang, George sudah bersedia akan mengakui di pengadilan bahwa dia membunuh Farun. Nanti, kalau George sudah masuk penjara, perlahan kita kembangkan kasus ini melalui bukti yang kita dapatkan dari George. Dari situ, barulah kita bisa memenjarakan Rani, Anju, dan Anu." Setelah diskusi panjang, ibunya Farun menerima saran Kapolda untuk fokus terlebih dahulu memenjarakan George. George pulang ke rumah dan berdiskusi dengan keluarganya. George mengatakan, "Tidak akan terjadi apa-apa kepada kalian, tetaplah kuat pada pendirian kita semua." Besok pagi, berita ini ramai di media. Penulis itu kaget mendengar tentang kasus George ini. Kepolisian menjemput George untuk menghadiri sidang di pengadilan. George ditemani pengacaranya. Saat sidang sedang berjalan, Kapolda dan kedua orang tua Farun duduk bersama di rumahnya sambil menunggu keputusan pengadilan. Tiba-tiba, mereka bertiga didatangi penulis film yang bekerja sama dengan George. Penulis itu mengatakan, "Beberapa tahun lalu, aku didatangi George dan kita berkenalan. George ingin memproduksi sebuah film di mana aku yang menjadi penulisnya. Dan film itu persis seperti kasus yang ia jalani sekarang." Kapolda dan kedua orang tua Farun bingung dan bertanya, "Maksud Bapak apa?" Penulis itu mengatakan, "Film kami ini bercerita tentang pemeran utama yang mempunyai anak masih kuliah. Anaknya mempunyai musuh di kampusnya. Dia adalah anak anggota DPR. Suatu malam, si anak anggota DPR itu mendatangi rumahnya dan tidak sengaja anak pemeran utama itu memukul kepalanya hingga tewas. Sang ayah datang dan melihat jasad itu. Sang ayah menyuruh anaknya dan seluruh keluarganya pergi ke satu tempat. Sang ayah lalu mengubur jasad anak itu di kantor DPR yang sedang dibangun. Polisi yakin suatu saat mereka akan menemukan jasad anak anggota DPR itu. Bukti-bukti seperti baju dan sepatu ia simpan di tempat rahasia. Beberapa tahun kemudian, polisi menemukan jasad anak anggota DPR itu di kantor DPR.
Pemeran utama itu mengakui apa yang dia lakukan dan membuat bukti-bukti baru agar seolah-olah dialah pelakunya, lalu pemeran utama masuk penjara. Itu adalah konsep ending pertama. Aku dan George juga sudah mempublish novel berjudul Threesome 6 bulan lalu yang ceritanya sama persis dengan film itu dan kasus yang George jalani sekarang, yakni endingnya pemeran utama masuk penjara. Kapolda dan kedua orang tua Farun bingung kenapa dia membuat film dan novel persis seperti kehidupannya sekarang. Itu akan membuat polisi dengan mudah mengungkap kasus ini. Lalu ibunya Farun bertanya kepada si penulis, kenapa hanya novelnya yang sudah dipublish? Kenapa filmnya sampai sekarang belum tayang? Penulis itu menjawab, karena George ingin merubah konsep ending yang pertama. George ingin membuat pemeran utama tidak masuk penjara. Dia ingin membuat konsep ending kedua, yakni pemeran utamanya bebas dan tidak masuk penjara. Tiba-tiba, Kapolda ditelepon anak buahnya di pengadilan. Di pengadilan, George mengatakan bahwa dia dipaksa oleh polisi untuk mengaku. ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എഴുതി വാങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആണോ? അതെ. ഇയാളെന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്? Pengacara George mengatakan polisi melakukan investigasi tidak berdasarkan bukti akurat tetapi berdasarkan novel George yang berjudul Threesome. Hakim di pengadilan mendapatkan hasil tes DNA kerangka itu. Ternyata kerangka yang ditemukan di kantor polisi itu bukan kerangka Farun. Jeder. ഈ സ്കെലിറ്റൻ വരേണ്ടതല്ല. Kapolda dan kedua orang tua Farun kaget. Ternyata George tidak mengakui telah mengubur Farun. Dan ternyata kerangka yang ditemukan di kantor polisi itu bukan kerangka Farun. Kapolda marah mendengar hal ini. Kapolda berteriak kepada penulis dan bertanya, lalu apa ending konsep keduanya, Pak? Barulah di sini diceritakan fakta mengenai kerangka Farun. Setelah George mengubur jasad Farun 6 tahun yang lalu, George mencari berita di koran secara acak tentang jasad pemuda yang tewas akibat luka di kepala. Setelah menemukannya, George bertemu dengan penjaga kuburan dan bersahabat baik dengannya. George membantu finansial penjaga kuburan itu. Beberapa tahun kemudian, penjaga kuburan itu dengan sukarela memberikan jasad pemuda yang sudah menjadi kerangka kepada George. George menyimpan baik-baik kerangka itu di kantor barunya. George juga bersahabat baik dengan satpam kantor forensik dan menjanjikan dia akan bermain di filmnya George. 6 tahun kemudian, polisi akhirnya menemukan kerangka Farun. Setelah itu, polisi membawa kerangka Farun ke kantor forensik. Malam harinya, George dengan cepat pergi ke kantor forensik dan bertemu dengan si satpam. Satpam itu diajak mabok sampai teler. Saat satpam itu tertidur, George dengan cepat menukar kerangka pemuda yang ia simpan selama ini dengan kerangka Farun. George lalu membawa kerangka Farun ke hutan untuk dibakar sampai menjadi abu. George menitipkan abu itu dan sepucuk surat kepada pemuka agama setempat untuk diberikan kepada kedua orang tua Farun. Karena tidak ada bukti yang bisa menghukum George, George dibebaskan dari semua tuduhan. Kasus ini akhirnya ditutup. Kedua orang tua Farun mendatangi pemuka agama yang memegang abu Farun untuk melakukan ritual terakhir di pinggir sungai. Kapolda datang menemui kedua orang tua Farun. Kapolda yang tadinya sangat terobsesi dengan kasus ini, pada akhirnya menyerah dan memberi nasihat kepada kedua orang tua Farun untuk menerima kekalahan ini. George menulis surat kepada kedua orang tua Farun. George mengatakan, aku sudah memberikan yang kalian minta. Sekarang tolong jangan ganggu kami lagi. Maafkan aku karena sudah melukai kalian. Habis. Apa pesan dari film ini? Terkadang kita melakukan sesuatu bukan karena benar atau salah, tetapi karena itu harus kita lakukan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi. Oke, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Stay watching and see you.